Sebelumnya saudara diduga lebih dari 100 plat besi yang digunakan sebagai pelindung lapisan beton di Jalan Tol Wiyoto Wiono di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara ini juga hilang dicuri. Sejumlah plat besi yang menjadi lapisan beton sudah tidak ada. Tak hanya satu saudara, namun jumlahnya diduga mencapai ratusan plat besi yang hilang dicuri. Hal ini juga terlihat dari banyaknya baut yang terlepas. Tidak hanya itu, warga juga menemukan sejumlah alat yang diduga tertinggal saat digunakan pelaku untuk melepas lapisan besi tersebut. Terkait pencurian plat besi di Tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara dan perusakan fasilitas umum lainnya seperti jembatan penyeberangan orang Transjakarta di Cakung, Jakarta Timur yang rusak, kita bahas bersama dengan anggota DPRD Jakarta fraksi PD Perjuangan, Bang Hardianto Kenneth yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Bang Hardianto. Panggil Kenneth aja, Mas. Suara saya jelas? Panggil Kenneth aja. Oke, Bang Kenneth, boleh kondisinya boleh berhenti sebentar? Ya. Nah, oke. Komposisinya sudah mantap nih. Kita ngobrol sebentar nih soal fasilitas umum di Jakarta yang dicuri. Nah, langkah yang sudah diambil DPRD seperti apa? Ya, menurut saya dari OPD terkait atau dari pengelola kurang pengawasannya aja gitu loh, Mas. Harus ada pengawasan yang lebih. Kemudian mohon maaf ya, itu di kolong-kolong jembatan itu kan banyak permukiman kumuh. Ya kan, maksud saya dirapikan aja. Dirapikan. Kan kita nggak tahu nih, susah juga kita nuduh orang. Nah, setelah dirapikan, dipagerin. Jadi nggak sembarangan juga orang bisa masuk ke sana kan gitu. Kita ini bicara terkait yang ini ya, plat yang di jalan tol ya. Karena jalan tol ini kan setahu saya kan di bawah naungan Jasa Marga. Jadi kurang inilah, menurut saya pengawasannya kurang gitu loh. Oke, pengawasan kurang. Tiba-tiba mobil lewat atau mobil alat berat lewat atau mobil yang angkutannya berat melewati sana, ambrol gimana kan? Iya, kalau menurut Anda, Bang Kenneth, ini pengawasannya kurang, lalu apa yang ingin didorong agar dilakukan oleh pemerintahan Jakarta? Ya, mudah-mudahan dengan dibuatnya acara ini, OPD terkait bisa melihat dan melakukan introspeksi diri ya. Kalau kita kembali kepada JPO, kan ini kan plat jalan tol ya. Kalau jalan tol ini kan di bawah Jasa Marga, itu BUMN ya. Terus kalau JPO, kita bicara OPD-nya adalah Bina Marga. Ya, terakhir mungkin Mas juga monitor, mungkin sekitar 3 hari yang lalu saya juga melakukan sidak di Jalan Layang. Banyak sekali jalan-jalan rusak yang terbengkalai. Ya ini sejalan ya, satu garis dengan permasalahan-permasalahan di JPO. Ya saya melihat ini pengawasannya kurang sekali gitu loh. Pengawasan ini dalam bentuk apa? Kalau jalan tol bukan di kita, jalan tol itu di Jasa Marga. Jasa Marga itu BUMN ya. Oke. Kemudian tadi juga kalau JPO Gubernur di DKI udah pasti punya Bina Marga, Dinas Bina Marga. Tadi juga sudah disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung yang bilang bahwa akan menindak tegas, pelakunya akan dicek begitu CCTV-nya. Selain tindakan hukum pastinya ini yang tengah dilakukan gitu. Menurut Bang Kenneth sendiri pengawasan nggak bisa, ini pejabat terkaitnya harus dicopot. Karena jadi Anda mendorong pejabat terkait ini seperti apa? Ya copot aja kepala dinasnya kalau perlu. Ya berarti kan menunjukkan beliau ini tidak bisa kerja gitu loh. Ganti terhadap orangnya, kan Pak Gubernur ini kan masih baru nih. Mas Pram masih baru dan beliau juga masih meraba-raba. Ini kan masa peralihan ini kan orang-orang lama semua. Jadi Anda mendorong sejumlah pejabat gitu dicopot begitu. Anda dapat informasi Bang Kenneth, apakah sudah ada laporan yang masuk terkait dengan pelaku ataupun mereka yang melakukan pencurian ini? Kan terakhir yang di Jakarta Barat ya, yang disidak oleh Pak Wagub kan.
Nah ini terus yang terkait yang di selatan, terus katanya di timur ada lagi. Ini berentet gitu. JPO besi JPO dicuri. Kalau yang di Kalideres yang dulu dekat ujung Kalideres itu saya juga pernah ke sana tuh. Berarti kan ini kan berulang ya. Harusnya dari Dinas Bina Marga evaluasi dan belajar, introspeksi diri. Nah ini selalu berulang, ada apa nih di internal OPD Bina Marga. Berarti kan menunjukkan leadership kepala dinasnya kan kurang ya Pak ya Mas ya. Kalau ini kan peralihan dari gubernur PJ gubernur ke Pak Pramono, ini kan gubernur definitif. Ini kan masih orang-orang lama ya, dia aja nih yang masih menjabat. Ya evaluasi aja. Oke, atau jadi kasih warning aja kepada dinas kalau masih menemukan JPO. Nah ini ditayangin nih, kosong baik. semua nih. Jadi tidak kalau hanya masih berulang seperti ini, dicopot aja, ganti aja yang lain. Oke, dicopot. Berarti menurut Anda, Bang Kenneth, jadi menurut Anda tidak hanya pelaku yang dihukum pidana, namun ada evaluasi internal di pemerintahan Jakarta ya, menaungi fasilitas-fasilitas ini ya, Bang Kenneth. Kita nantikan nih seperti apa langkah yang diambil oleh pemerintah Jakarta sehingga tidak ada lagi perusakan ataupun fasilitas umum yang rusak akibat pencurian yang dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Bang Kenneth. Halo? Ya, terima kasih Bang Kenneth telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Thank you. Makasih. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi terkait dengan sengketa gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo berlanjut ke proses mediasi. Nantinya mediasi akan dipimpin hakim mediator yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Kompas Petang juga menyoroti Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep yang merespon usulan penggantian wakil presiden yang disuarakan oleh sejumlah purnawirawan TNI. Adik dari Gibran Rakabuming Raka ini menyatakan usulan tersebut menyalahi konstitusi.